Bayangkan, sebuah negara rela menarik gunung es dari kutub selatan, membangun hotel raksasa yang tak pernah dihuni, bahkan membuat jembatan ratusan juta dolar hanya untuk 50 orang. Dunia ini penuh dengan ambisi, obsesi, dan kadang kegilaan. Inilah 7 haul tergila yang pernah dilakukan negara di dunia. Dan salah satu di antaranya terjadi di tanah kita sendiri. Satu, Arab Saudi tarik gunung es dari Antartika. Tahun 1997. Bayangkan, sebuah gunung es raksasa seberat 100 juta ton ditarik melintasi samudra dari kutub selatan menuju jantung gurun di timur tengah. Ide ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah rencana nyata dari Arab Saudi yang pada tahun 1997 membuat dunia terperangah. Pangeran Muhammad Al-Faisal, seorang tokoh visioner dari kerajaan, mengusulkan proyek ambisius, menarik gunung es dari Antartika ke Jeddah untuk dijadikan sumber air minum bagi jutaan penduduk Saudi yang hidup di tengah kekeringan. Arab Saudi bahkan menggelar konferensi internasional mengundang para ilmuwan, insinyur, dan ahli kelautan dari berbagai negara. Tujuannya apa? Mencari cara paling efektif untuk menderek gunung es sejauh lebih dari 8.000 km. Tapi, begitu perhitungan teknis dimulai, mimpi itu mulai retak. Selat mandep terlalu dangkal. Gunung es bisa nyangkut di jalur pelayaran, menyebabkan bencana logistik dan ekologi. Risiko pencairan di tengah perjalanan. Dengan suhu laut yang lebih hangat dan waktu tempuh berbulan-bulan, es bisa mencair hingga 30% sebelum sampai tujuan. Biaya logistik luar biasa mahal. Diperlukan kapal tunda khusus, sabuk pelindung es, dan sistem pendingin raksasa. Belum lagi ancaman badai laut dan perubahan iklim yang tak terduga. Para ahli menyimpulkan, secara teknologi, proyek ini belum memungkinkan. Secara ekonomi, terlalu mahal. Secara ekologi, terlalu beresiko. Akhirnya proyek ini dihentikan. Tapi ide gila ini tetap tercatat sebagai salah satu rencana paling ambisius dalam sejarah manusia. Sebuah mimpi besar yang terlalu jauh dari kenyataan. Di balik kegagalan ini tersimpan satu pesan, bahwa kebutuhan akan air bersih bisa mendorong manusia untuk bermimpi setinggi langit, bahkan sejauh kutub selatan. Dan kadang, kegilaan itu lahir dari harapan yang paling mendesak. 2. Korea Utara dan Hotel Ryugyong. Tahun 1987-1992, dilanjutkan 2008. Di jantung Pyongyang, ibu kota Korea Utara, berdiri sebuah bangunan raksasa berbentuk piramida. Tinggi menjulang 330 meter, 105 lantai, 3.000 kamar, 5 restoran berputar di puncaknya. Namanya Hotel Ryugyong, yang berarti Ibu Kota Pohon Willow. Pembangunan dimulai tahun 1987. Tujuannya bukan sekedar membangun hotel, tapi menunjukkan kepada dunia bahwa Korea Utara bisa menyaingi kemegahan Korea Selatan. Saat itu, Korsel baru saja membangun hotel tertinggi di dunia, Westin Stamford di Singapura, dan sukses menjadi tuan rumah Olimpiade Seoul 1988. Korut tak mau kalah. Hotel Ryugyong dirancang untuk jadi simbol supremasi, sebuah landmark yang akan dibuka bertepatan dengan Festival Pemuda Dunia ke-13 tahun 1989. Namun, ambisi itu segera terguncang. Tahun 1991, Uni Soviet bubar. Korea Utara kehilangan mitra dagang dan penyokong dana utama. Ekonomi nasional kolaps, dana pembangunan sebesar 2 miliar dolar AS, setara 5% dari PDB Korut, tak lagi tersedia. Tahun 1992, konstruksi dihentikan. Gedungnya sudah berdiri, tapi tak ada jendela, tak ada interior, tak ada listrik. Hanya beton kosong yang menjulang, seperti monumen kesepian. Selama 16 tahun, Hotel Ryugyong berdiri tak berhuni. Media internasional menjulukinya sebagai Hotel of the Doom, bangunan terburuk dalam sejarah manusia. Gedung ini bahkan sempat dihapus dari peta resmi Korea Utara, seolah
pemerintah ingin melupakan mimpi yang gagal. Tahun 2008, harapan sempat kembali muncul. Perusahaan asal Mesir Orascom Group mengambil alih proyek. Mereka mulai memasang panel kaca di seluruh sisi bangunan. Eksterior selesai tahun 2012. Tapi, bagian dalamnya tetap kosong. Hotel ini belum pernah menerima satu pun tamu hingga hari ini. Hotel Ryugyong bukan sekedar bangunan. Ia adalah simbol dari ambisi yang terlalu besar. Dibangun bukan untuk rakyat, tapi untuk gengsi. Dan kini, ia berdiri sunyi di langit Pyongyang, sebagai pengingat bahwa mimpi tanpa pijakan bisa berubah menjadi bayang-bayang. Tiga, jembatan $338 juta untuk 50 orang. Tahun 2002-2007. Di ujung selatan negara bagian Alaska, terdapat sebuah kota kecil bernama Ketchikan. Di seberangnya, terpisah oleh perairan sempit, ada Pulau Grafina, sebuah pulau yang hanya dihuni sekitar 50 orang. Namun pulau itu punya satu fasilitas penting, Bandara Internasional Ketchikan. Tahun 2002, pemerintah Alaska mengusulkan proyek ambisius, membangun jembatan sepanjang 1,6 km yang menghubungkan Ketchikan ke Pulau Grafina. Biayanya $338 juta AS. Jembatan ini dirancang hampir sepanjang Golden Gate Bridge dan lebih tinggi dari Brooklyn Bridge. Tujuannya? Menggantikan layanan feri yang selama ini mengantar warga dan turis ke bandara. Feri itu beroperasi setiap 30 menit, dan saat musim turis, bahkan setiap 15 menit. Tapi begitu rencana ini diumumkan ke publik, gelambang protes langsung meledak. Pulau Grafina hanya dihuni 50 orang, biaya terlalu besar untuk manfaat yang kecil, disebut sebagai simbol pemborosan anggaran. Media nasional menjuluki proyek ini sebagai Bridge to Nowhere, jembatan menuju kehampaan. Simbol dari pork barrel spending atau penghamburan dana publik demi kepentingan politik lokal. Proyek ini didukung oleh dua tokoh kuat, Senator Ted Stevens dan Rep. Don Young dari Alaska. Mereka berhasil meloloskan pendanaan federal melalui Kongres. Tapi pada tahun 2005, setelah tekanan publik dan kritik dari berbagai pihak, earmark pendanaan dicabut. Tahun 2007, proyek jembatan resmi dibatalkan. Namun, sebagian dana sudah terlanjur digunakan. Yang tersisa hanyalah jalan akses sepanjang 5 km di Pulau Grafina. Jalan itu dibangun untuk menyambut jembatan yang tak pernah datang. Kini, jalan itu berdiri sendiri, tanpa koneksi, tanpa tujuan, dan dijuluki oleh warga sebagai Road to Nowhere. Di balik aspal yang sunyi, tersimpan pelajaran besar, bahwa ambisi politik tanpa perhitungan bisa berujung pada proyek yang tak pernah menyentuh kehidupan nyata. Jembatan ini tak pernah dibangun, tapi kisahnya tetap menjadi pengingat tentang pentingnya akal sehat dalam pembangunan. 4. Indonesia dan proyek lahan gambut 1 juta hektar. Tahun 1995 sampai 1998. Tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Tapi, 1 dekade kemudian, mimpi itu mulai goyah. Produksi padi menurun, lahan pertanian di Jawa menyusut, dan ancaman krisis pangan mulai terasa. Tahun 1995, Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 82. Isinya, sebuah mega proyek ambisius, mengubah 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah menjadi sawah. Lokasi proyek membentang dari Sungai Kapuas hingga Sungai Barito. Pemerintah menggali jaringan kanal sepanjang 4.600 km untuk mengeringkan lahan gambut. Tujuannya? Menanam padi, menampung 316.000 kepala keluarga transmigran, dan menjadikan Kalimantan sebagai lumbung pangan baru. Tapi, ada satu kesalahan fatal. Gambut bukan tanah subur. Begitu dikeringkan, tanahnya berubah jadi asam dan tandus. Tanah sulfat masam dan lapisan gambut setebal 3 meter membuat padi tak bisa tumbuh optimal. Hasilnya, sawah gagal panen, transmigran kecewa. Separuh dari 15.594 keluarga meninggalkan lokasi.
Dan dampaknya tak berhenti di situ. Saat musim kemarau, lahan gambut yang sudah dikeringkan jadi sangat mudah terbakar. Tahun 1997 sampai 1998, kebakaran hebat melanda Kalimantan. Kabut asap menyelimuti Indonesia dan negara tetangga. Kerusakan ekologis pun tak terhindarkan. Tahun 1998, proyek ini resmi dihentikan melalui Kepres nomor 33 oleh Presiden B.J. Habibie. Namun, kanal-kanal yang sudah terlanjur digali masih ada hingga sekarang, mengubah lanskap Kalimantan Tengah secara permanen. Pemerintah mencoba merehabilitasi kawasan XPLG sejak tahun 2000-an. Tapi kerusakan hidrologi dan ekosistemnya terlalu besar. Butuh puluhan tahun agar tanah itu bisa pulih. Jika bisa. Proyek ini bukan sekedar kegagalan teknis. Ia adalah pelajaran tentang pentingnya memahami alam sebelum menantangnya. Tentang ambisi yang tak sejalan dengan realitas. Dan tentang bagaimana satu keputusan bisa mengubah nasib jutaan jiwa dan jutaan hektar hutan. 5. Bandara Internasional Ciudad Real, Spanyol, tahun 2009-2012. Di tengah hamparan tanah kosong di selatan Madrid, Spanyol, berdiri sebuah bandara megah yang dulunya digadang-gadang sebagai masa depan transportasi udara Eropa. Namanya Ciudad Real International Airport. Biayanya 1,1 miliar euro, setara lebih dari 16 triliun rupiah. Tujuannya, menampung 2 juta penumpang per tahun dan bahkan bisa diperluas hingga 10 juta penumpang. Bandara ini dibangun dengan runway sepanjang 4,1 km, salah satu yang terpanjang di Eropa. Dirancang untuk bisa menampung pesawat raksasa seperti Airbus A380. Terminalnya modern, fasilitasnya lengkap, bahkan sempat direncanakan akan terhubung dengan jalur kereta cepat AVE ke Madrid dan Cordoba. Tapi ada satu masalah besar. Lokasinya terlalu jauh dari kota besar dan destinasi wisata. Bandara ini berdiri di tengah ladang, jauh dari pusat keramaian. Transportasi publik minim, dan koneksi ke kota besar tak pernah benar-benar dibangun. Saat dibuka tahun 2009, hanya 2 maskapai yang beroperasi, Ryanair dan Vueling. Itu pun dengan rute terbatas dan subsidi dari pemerintah. Penumpang tak kunjung datang. Kursi-kursi di ruang tunggu tetap kosong. Dan suara pesawat nyaris tak terdengar. Tahun 2012, hanya 3 tahun setelah beroperasi, bandara ini resmi bangkrut. Perusahaan pengelola tak mampu membayar utang. Operasional dihentikan. Landasan pacu diberi tanda silang kuning besar, sinyal bagi pilot bahwa mereka dilarang mendarat. Dan ironi terbesar datang saat bandara ini dilelang. Harga awalnya 100 juta euro, tapi tak ada yang menyinati. Akhirnya, tawaran dari konsorsium asing sebesar 10.000 euro, sekitar 160 juta rupiah, diterima oleh pengadilan. Kini, bandara ini dialihfungsikan sebagai tempat penyimpanan dan perawatan pesawat. Selama pandemi COVID-19, ratusan pesawat dari seluruh dunia diparkir di sini. Tapi layanan penumpang tak pernah kembali. Ciudad Real bukan sekadar bandara. Ia adalah simbol dari ambisi yang tak berpijak pada realitas. Dibangun dengan mimpi besar, tapi tanpa perhitungan matang. Dan kini, ia berdiri sunyi di tengah ladang sebagai pengingat bahwa kemegahan tanpa arah hanya jadi monumen kegagalan. 6. Forest City, Malaysia. Tahun 2006, sekarang. Di pesisir selatan Malaysia, tepatnya di Johor Bahru, berdiri sebuah kota futuristik yang dulunya digadang-gadang sebagai surga impian bagi seluruh umat manusia. Namanya Forest City. Nilai investasinya 100 miliar dolar AS, setara lebih dari 1.500 triliun rupiah. Konsepnya, kota ramah lingkungan, teknologi tinggi, bebas kendaraan, dan penuh ruang hijau. Forest City adalah proyek ambisius hasil kerjasama antara pengembang raksasa asal Tiongkok, Country Garden, dan pemerintah negara bagian Johor.
Diluncurkan tahun 2006 sebagai bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan, Belt and Road Initiative. Rencananya, kota ini akan menampung hampir 1 juta penduduk dengan fasilitas lengkap, lapangan golf, marina internasional, kompleks perkantoran dan sekolah, mal mewah dan taman air. Tapi, mimpi itu mulai retak. Lebih dari 80% pembeli properti berasal dari Tiongkok. Apartemen dijual dalam mata uang Yuan dan bahasa Mandarin mendominasi papan iklan serta percakapan di jalanan. Penduduk lokal Malaysia tak mampu beli. Harga properti terlalu tinggi dan Forest City terasa seperti koloni asing di tanah sendiri. Protes pun terjadi. Warga menuntut agar pemerintah membatasi kepemilikan asing. Tahun 2018, Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyatakan bahwa warga asing tidak boleh tinggal secara permanen di Forest City. Kebijakan ini memukul penjualan properti, dan krisis properti di Tiongkok memperburuk keadaan. Tahun 2022, Forest City dijuluki sebagai kota hantu. Hanya 15% dari keseluruhan proyek yang berhasil dibangun dan kurang dari 1% yang dihuni. Banyak unit kosong, fasilitas tak beroperasi, dan warga yang sempat pindah memilih hengkang. Nazmi Hanafiah, seorang insinyur IT yang pernah tinggal di sana, berkata, "Saya tidak peduli soal deposit saya hanya harus keluar. Sepi sekali rasanya di sini, hanya Anda dan pikiran-pikiran Anda." Forest City bukan sekedar proyek properti. Ia adalah simbol dari ambisi global yang tak pernah menyentuh akar lokal. Dibangun dengan mimpi besar, tapi lupa bertanya, siapa yang akan tinggal di sana? Dan untuk siapa kota ini sebenarnya dibangun? Kini, Forest City berdiri megah, tapi sunyi. Sebagai pengingat bahwa kemewahan tanpa jiwa hanya akan jadi bayang-bayang beton. 7. Naypyidaw, ibu kota baru Myanmar, tahun 2006. Tahun 2005, dunia dikejutkan oleh keputusan junta militer Myanmar. Tanpa pengumuman resmi, tanpa konsultasi publik, mereka mulai memindahkan ibu kota negara dari Yangon ke sebuah wilayah terpencil bernama Phum Mana. Dan pada 27 Maret 2006, bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata, kota baru itu diumumkan ke publik. Namanya Naypyidaw, yang berarti tempat para raja. Kota ini dibangun secara diam-diam. Ribuan tentara dan pekerja sipil dikerahkan untuk membangun pusat pemerintahan baru. Gedung parlemen, istana presiden, markas militer dan kantor kementerian dibangun dengan desain megah dan modern. Jalan raya selebar 20 lajur membentang lurus, tapi nyaris tanpa kendaraan. Fasilitasnya lengkap, mal besar, hotel berbintang, lapangan golf, kebun binatang dan taman safari, pagoda Upatashanti, replika dari pagoda Shwedagon di Yangon. Tapi, kota ini sepi. Populasinya hanya sekitar 900.000 jiwa. Sebagian besar adalah pegawai pemerintah dan militer. Minim aktivitas ekonomi, minim lapangan kerja, minim kehidupan sosial. Naypyidaw dirancang sebagai kota administratif, tapi ia gagal menjadi pusat kehidupan. Jaraknya sekitar 320 km dari Yangon, jauh dari pusat bisnis dan diplomasi. Banyak negara asing enggan memindahkan kedutaan mereka ke sana. Dan rakyat Myanmar tak pernah benar-benar menyambut kota ini. Kota ini bahkan disebut sebagai salah satu ibu kota paling sepi di dunia. Jalan raya yang lebar tak pernah macet. Gedung-gedungnya yang megah tak pernah penuh. Dan Naypyidaw pun menjadi simbol dari ambisi politik yang tak berpijak pada kebutuhan rakyat. Naypyidaw bukan sekedar kota. Ia adalah cerminan dari kekuasaan yang dibangun dalam diam. Dibentuk bukan oleh aspirasi rakyat, tapi oleh keputusan militer. Dan kini, ia berdiri sunyi di tengah Myanmar, sebagai pengingat bahwa ibu kota bukan hanya soal gedung dan jalan, tapi tentang jiwa yang menghidupinya. Dari gunung es yang tak pernah sampai, hotel tertinggi yang tak pernah dihuni, hingga lahan gambut yang terbakar. Semua ini menunjukkan satu hal, bahwa ambisi manusia bisa melampaui batas logika. Kadang demi kemajuan,
kadang demi gengsi, dan kadang demi mimpi yang terlalu besar untuk dunia yang kecil. Kalau menurutmu, proyek mana yang paling gila? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe Cak Rif Channel untuk cerita-cerita dramatis lainnya.